Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnawati SPD MPD, dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD FKIP Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Video ini saya buat sebagai salah satu kelengkapan berkas sertifikasi dosen tahun 2025. Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Di program studi PGSD FKIP Undral, saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu Pendidikan IPA SD, Konsep Dasar IPA SD, Pembelajaran IPA SD, Micro Teaching, dan Penelitian Tindakan Kelas. Pada video ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan IPA SD. Mata kuliah Pendidikan IPA SD ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS dengan bobot 3 SKS, teori dan praktik. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 3, di mana mereka harus sudah lulus mata kuliah Konsep Dasar IPA SD di semester 2. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa, mulai dari pemahaman konsep secara teori hingga praktik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pada materi pertama, gaya dan gerak, sistem organ, gelombang dan bunyi, siklus air, listrik dan magnet, tata surya, dan bioteknologi. Kegiatan perkuliahan ini mencakup aktivitas kegiatan tatap muka, tugas mandiri dan kelompok, serta praktikum yang berbasis proyek. Di akhir perkuliahan mata kuliah ini, saya biasa melakukan asesmen proses pembelajaran dengan sistem penilaian sebagai berikut. 1. Presentasi, diskusi, dan keaktifan kelas dengan bobot 20%. 2. Aktivitas partisipatif berbasis proyek 30%, 3. UTS 15%, 4. Tugas mandiri dan kuis 15%, serta UAS dengan bobot 20%. Berikut ini adalah contoh proses pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa pada mata kuliah Pendidikan IPA SD dengan topik bioteknologi. Proses pembelajaran ini memperlihatkan 3 aspek utama. Pertama, delivery, kedua, interaction, ketiga, assessment. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi mengenai bioteknologi. Kalau kita berbicara bioteknologi, apa yang terbayang dalam benak kalian? Pengolahan, teknologi pangan, apa juga? Fermentasi. Sering makan tempe kan? sering. Kira-kira tempe itu bagian dari bioteknologi atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Jadi, berarti bioteknologi sudah tidak asing ya? Sebenarnya sudah sering, produknya sudah sering kita makan, sudah sering kita lihat, tapi lebih khususnya secara ilmiah itu seperti apa sih proses yang terjadi dalam bioteknologi. Baik, sedikit kita mengkaji pengertiannya. Bioteknologi, kalau kita pilih katanya, maka bioteknologi itu dibagi menjadi 3 asal kata. Ada bios, ada logos, dan ada teknos. Bios berarti hidup, kemudian teknos yaitu penerapan, logos yaitu ilmu. Jadi bioteknologi itu asal katanya bios, teknos, dan logos. Kalau secara istilahnya, bioteknologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang membahas bagaimana pemanfaatan makhluk hidup
baik secara utuh ataupun sebagiannya untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu yang memudahkan kehidupan manusia, yang memiliki atau bisa menambah nilai dari bahan atau jasa tersebut. Sebagai contoh, tempe, karena bioteknologi itu menggunakan makhluk secara utuh. Kalau pada tempe menggunakan jamur rhizopus, itu utuh jamurnya digunakan. Oh, tidak hanya yang utuh, bisa juga bagian-bagiannya. Pada saat cloning atau rekayasa genetika atau rekayasa tumbuhan, gitu. Dia mengambil gen-gen sedikit dari tumbuhan itu untuk diperbanyak menjadi generasi-generasi baru atau rekayasa genetika. Yang menggunakan contoh yang tempe itu biasa dikenal dengan tradisional atau konvensional, yang menggunakan gen atau menggunakan bagian itu biasa dikenal dengan bioteknologi modern. Kemudian mengenai perkembangan bioteknologi, sebenarnya bioteknologi ini sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu ya. Jadi nenek moyang kita itu makanan sehari-harinya itu adalah produk dari bioteknologi itu sendiri. Periode bioteknologi pertama itu sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, di mana yang terkenal itu adalah masyarakat Babilonia itu sudah membuat gen menggunakan ragi. Namun saat itu belum ada istilah bioteknologi karena masyarakatnya masih awam. Tetapi aktivitas sehari-harinya sebenarnya sudah menerapkan bioteknologi ini. Oh, dia sudah bisa buat tempe, buat roti, buat bir, gitu, minuman beralkohol dan lain-lain. Tapi istilah bioteknologi itu belum muncul. Kemudian periode berikutnya ini periode bioteknologi ilmiah berkisar antara 1800 sebelum Masehi hingga pertengahan abad ke-19. Kalau di sini masyarakat itu sudah mulai terbuka wawasannya, dia sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikir masa sih ya proses fermentasi itu terjadi secara langsung, masa tidak ada proses yang lebih yang bisa menyebabkan kedelai bisa jadi tempe, kedelai bisa jadi kacang dan seterusnya. Maka di masa ini masyarakat melakukan pengamatan secara ilmiah sehingga ditemukanlah istilah ragi. Ada ragi yang berfungsi di sini, ada mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi. Sehingga dari sinilah mulai muncul istilah bioteknologi. Ini dipelopori oleh ilmuwan Carl Eric tahun 1919. Kemudian baru perkembangan terakhir yaitu periode bioteknologi modern. Itu mulai setelah Perang Dunia Kedua hingga saat sekarang ini. Periode ini ditandai awalnya dengan ditemukannya suatu enzim yang namanya adalah enzim endonuklease retriksi. Enzim ini berfungsi untuk bisa memotong gen ataupun menambahkan gen, sehingga muncul rekayasa genetika, ada cloning, gitu ya. Ada bisa muncul variasi tumbuhan-tumbuhan yang beragam sesuai dengan keinginan ilmuwan pada saat itu. Sehingga ditemukannya enzim inilah yang melahirkan atau memunculkan ide-ide baru ilmuwan untuk membuat rekayasa genetika yang lebih modern. Dan ini terus berkembang hingga saat ini ya. Seperti yang Ibu tampilkan di gambar, ini adalah sebuah pohon tanaman tembakau ya. Kemudian ini apa? Kunang-kunang. Ilmuwan itu sudah berhasil memasukkan gen kunang-kunang ke tembakau ini, sehingga tembakau ini memiliki sifat kunang-kunang yang bisa bercahaya di mana-mana. Ini adalah salah satu produk bioteknologi modern dan banyak sekali contohnya. Seperti pengantar di awal bahwa jenis bioteknologi itu ada dua ya, ada yang konvensional dan juga ada yang modern. Apa sih bedanya konvensional sama modern? Kita bisa menganalisanya dari 5 aspek. Yang pertama, kalau konvensional itu
jamur ataupun bakteri untuk fermentasi, langsung seluruhnya di sana. Tidak mengambil gennya saja, bagian gennya. Kalau modern hanya memanfaatkan bagian tertentu, dan ini biasanya tidak secara langsung. Ada reaksi tambahan yang memerlukan proses itu. Kemudian aspek yang kedua, kalau tradisional itu prinsipnya alami atau umum menggunakan contohnya fermentasi. Kalau modern itu menggunakan prinsip rekayasa genetika dan teknologi reproduksi yang sudah canggih. Kemudian yang ketiga, kalau tradisional menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Jadi alat di dapur yang ada sehari-hari pun bisa dimanfaatkan untuk teknologi tradisional. Tapi kalau modern, alatnya harus sudah canggih dan modern. Harus disteril, harus ada autoclave-nya, tidak boleh kotor, tidak boleh tercampur bakteri. Jadi harus ada ruang khususnya juga. Kalau tradisional tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi nenek kakek ibu kita yang mohon maaf tidak sekolah pun sudah biasa gitu, bisa melakukannya. Tapi kalau modern ini punya keahlian khusus dan tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian kalau tradisional, skala produksinya kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Kalau modern, skala produksinya besar dan biayanya relatif mahal. Ini contoh-contoh produknya. Kalau tradisional ada yogurt, ada keju, tempe, ada koko dan lain-lain. Kalau modern ini insulin sintetik untuk orang yang diabetes, itu pun diperoleh melalui proses genetik modern. Vaksin, vaksin COVID itu pun hasil dari bioteknologi modern. Tanaman transgenik, tanaman yang sudah di otak-atik gennya sehingga menghasilkan tanaman yang baru, itu bagian dari hasil dari teknologi modern. Sampai sini dipahami? Pertanyaannya? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini beberapa pemanfaatannya di berbagai bidang. Ibu berikan gambaran sekilas saja ya, satu persatu. Kalau di bidang pertanian biasa dikenal kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah satu teknik untuk menghasilkan tanaman baru dengan cara mengisolasi, mengembangkan dan mengandalkan sel atau jaringan tanaman di laboratorium. Nah ini yang menggunakan hanya sebagian dari sel jaringan. Diambil gen yang bagusnya gitu. Atau kelebihannya dia memperbanyak tanaman, biasanya ya, kultur jaringan ini digunakan pada tanaman yang sudah diperbanyak secara konvensional. Nah, untuk memudahkan digunakan teknologi modern kultur jaringan. Kemudian hasil kultur jaringan bisa menghasilkan tanaman yang bebas virus, menghasilkan tanaman yang seragam, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat genetik yang sama persis dengan tanaman lainnya. Jadi kita juga bisa mengenal ada jamur yang tidak berbiji ya, ada anggur non biji, ada semangka yang biji. Itu sejatinya adalah hasil dari kultur jaringan. Di bidang peternakan, teknologi reproduksi, orang bisa memilih bibit-bibit unggulnya ya. Diambil sperma dari sini, digabung dengan ini. Oh dipilih mau membuat atau menghasilkan embrio yang unggul, maka dipilihlah bibit-bibit yang unggul. Vaksin dan obat-obatan untuk ternak juga banyak dihasilkan. Kemudian bidang kesehatan, vaksin-vaksin antibiotik, hormon insulin itu juga bagian dari produk atau pemanfaatan bioteknologi genetis. Ini pangan. Kalau pangan ini identik merupakan produk dari bioteknologi konvensional. Kalau yang tadi dominan modern. Lingkungan, di bidang lingkungan juga bermanfaat untuk memulihkan lingkungan yang terkontaminasi atau bioremediasi ya. Bisa menggunakan bakteri pengurai untuk tumpahan minyak di laut. Itu adalah bagian contoh dari bioteknologi di bidang.
Sudah dipahami ya? Jadi sebelum memaparkan tugas kalian berikutnya, ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa bioteknologi itu apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan bioteknologi itu apa? Ya, silakan. Ya, berikut yang saya pelajari tadi, menurut saya bioteknologi itu merupakan pemanfaatan teknologi di bidang berbagai bidang untuk menghasilkan sesuatu yang bisa berguna. Diskusi ada lagi dari yang lain? Apa? Jadi bioteknologi tadi kalau diskusi ada yang melibatkan teknologi, tetapi tambahannya adalah melibatkan makhluk hidup, baik sebelumnya. Baik, kemudian jenis-jenis teknologi ada berapa? Dua. Teknologi apa saja? Karena kalian sudah memahami secara umum. Kemudian selanjutnya silakan bisa berdiskusi secara kelompok. Jadi tugas kalian adalah membuat proyek produk bioteknologi. Ya, tentunya yang bisa kalian buat adalah bioteknologi konvensional atau tradisional. Jadi silakan buat kelompok terdiri dari 4 orang, kemudian diskusikan. Kalian akan membuat jenis makanan apa, kemudian kira-kira alat dan bahannya apa, kemudian timeline atau waktu pengerjaan atau waktu pembuatannya butuh waktu berapa hari. Silakan langsung membentuk kelompok ya. Yang cowok ke sini deh. Daun pisang, lap bersih, sendok, Alat beda, bahan beda. Yang bahan yang habis pakai alat beda. sendok dan spatula. Kemudian baru tentukan produknya apa, alat dan bahannya, kemudian timeline pengerjaannya. Bisa kita 15 menit ya. Yang modernnya apa? Ini kita tidak buat karena kita cuma bisa untuk mengerjakannya sederhana saja, kita tidak memiliki alat yang harganya sangat mahal. Ya dicuci dulu dengan sudah sambil nunggu berasnya itu biar ini buat ininya ya. Terus kita kita langkah pertamanya itu cuci beras kan langkah kedua ya makanya cuci apa? Cuci beras ketan putih sampai Kelompok sudah? Baik, kalau sudah selesai
kemudian yang kedua ada Iin, yang ketiga ada Ica, dan saya sendiri yakni Rohika. Di sini kita membuat bioteknologi konvensional atau yang tradisional. Yang kami pilih dan diskusikan di sini yakni tape singkong. Kami memilih tape singkong karena makanan ini sangat familiar dan umum dan banyak juga yang dijual di pasar. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ketika pembuatan tape singkong. Untuk alatnya yang pertama tentu kita membutuhkan kompor, ada dandang, lap bersih, pisau, talenan, daun pisang, sendok, kemudian ada wadah fermentasi atau toples. Untuk bahan yang kita butuhkan di sini bahan sekali pakai atau yang habis dipakai ketika pembuatan. Yang pertama ada 1 kilo singkong, kemudian ada 1 butir tape atau ragi tape. Kemudian untuk timeline pembuatannya. Jadi di hari pertama kita melakukan persiapan dan pengukusan dari singkong. Persiapannya di sini mulai kita kupas singkong, kemudian kita cuci bersih, baru kita mulai kukus. Nah, pengukusan ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit supaya singkong tersebut empuk. Kemudian di hari pertama juga kita harus dinginkan singkong yang telah kita kukus tersebut. Setelah dingin baru kita lakukan pemberian ragi. Pemberian ragi ini tidak lama, cukup membutuhkan waktu 2 sampai 3 menit, kemudian kita tutup. Nah, kemudian di hari pertama juga kita melakukan fermentasi. Di sini kita simpan singkong yang telah kita berikan ragi, kita tutup menggunakan daun pisang. Di hari kedua kita tunggu dulu hasil fermentasinya, jangan diapa-apakan, cukup didiamkan saja di tempat yang tertutup, wadah yang tertutup, di ruangan yang normal untuk suhunya. Kemudian di hari terakhir sudah bisa kita buka dan tape singkong siap untuk dinikmati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain apa yang mau yang penting semua kelompok akan membuat produk yang berbeda ya. Baik, berikutnya satu lagi ada yang presentasi kelompok mana? Silakan kelompoknya. Silakan berdiri aja. Semua ada. Baik semuanya, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Ramadhani. Saya Sugeng Jas. Saya Windy Putri, saya Alvina Pujastuti, dan saya Hafida. Jadi bioteknologi yang kami buat yaitu bioteknologi tradisional, yaitu tape ketan. Untuk alat dan bahannya, pertama itu ada alatnya. Yang pertama itu wadah berisi mangkok, rangkal atau panci. Terus yang kedua blender, ketiga saringan, keempat sendok nasi. Kemudian untuk bahannya ada beras ketan putih, ragi, daun katuk, sama air. Kemudian langkah-langkah pembuatannya itu, pertama tuh siapkan alat dan bahan, kemudian kita cuci beras putihnya sampai bersih 2 atau 3 kali pencucian, kemudian direndam selama kurang lebih 1 jam. Dan selanjutnya daun katuk yang tadi dicuci, kemudian di blender, lalu disaring untuk mendapatkan sari kakinya. Nah, selanjutnya masak beras dengan api sedang kurang lebih 30 menit. Kemudian angkat dan pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya itu campurkan sari pati katuk dengan beras ketan sampai berwarna hijau. Lalu dikukus selama 15 menit hingga warnanya pucat. Nah, selanjutnya beras tersebut didinginkan dan didiamkan kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kemudian baru diberikan ragi. Setelah diberikan ragi, lalu disimpan di wadah yang kedap udara selama 2 sampai 3 hari. Dan setelah selesai, tape ketan siap dikonsumsi. Baik, karena semua kelompok sudah mematangkan rencana proyek yang akan dibuat, maka langkah selanjutnya adalah nanti keluar dari kelas ini kalian bisa langsung menyiapkan alat dan bahan sesuai yang sudah kalian tulis tadi. Kemudian
bekerja secara kelompok untuk membuat produk ya, teknologi modern yang sudah kalian susun sesuai dengan rencana kelompok masing-masing. Kemudian minggu depan produknya dibawa dan dibuat laporannya. Ya, dipahami ya? Jadi karena sudah paham semua, tugasnya juga sudah dipahami, tinggal dieksekusi atau dikerjakan dengan baik. Harapan ibu semuanya kompak ya, tidak ada jangan sampai cuma 1-2 orang saja yang kerja dalam kelompok. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan atau kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video PDD UKT-PT bidang pengajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.